ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Maka semua manusia pasti ada ujian keimanan. Pasti. Ada yang diuji keimanannya dengan harta. Ada yang diuji keimanannya dengan syahwat lawan jenis. Ada manusia yang diuji keimanannya dengan kepopularitasan, keterkenalan. Ada orang diuji imannya dengan dirinya sendiri. Ada orang diuji dengan amalnya. Jadi semua manusia itu pasti dapat ujian. Dan tidak akan mungkin ada yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ujian yang berat adalah ketika seseorang itu diuji oleh Allah berat untuk melakukan ketaatan. Dia merasa dirinya enggak ada salah. Jalan hidup saya santai aja, berjalan seperti biasa semuanya. Padahal dia sedang diuji dengan ujian yang besar. Yang dia nggak sadar ujian itu karena kebodohan dia. Apa contohnya, Pak? Saya mau contohkan satu. Betapa banyak orang diuji malas sholat, berat sholat untuk dia. Tapi dia merasa hidupnya nggak ada ujian. Berjalan biasa aja, sehat, dagang lancar, anak sehat, nggak ada ujian saya. Kamu malas sholat itu ujian buat kamu. Karena itu akan merusak akhiratmu. Kalau betul beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat, tidak akan mungkin seorang mukmin bisa tidur nyenyak tanpa dia sholat. Bagaimana mau tidur nyenyak kalau dia yakin kalau nggak sholat dimasukkan neraka? Bagaimana? Lalu kalau dia tenang-tenang saja, merasa nyaman walaupun tidak sholat, berarti menunjukkan kadar keimanan dia. Percaya nggak kamu kepada firman Allah yang Allah katakan bahwasannya penghuni neraka itu atau orang-orang yang tidak sholat itu dimasukkan ke dalam neraka sakor. Ada orang yang diuji juga dengan harta. Ada orang diuji dengan kesempitan hidupnya. Ada. Dia berat. Semakin dia sempit dalam hidup, semakin berat dia istiqomah kepada Allah. Yang menjadi ujian terberat yang harus kita pahami adalah segala ujian yang merusak hubungan kita dengan Allah. Itu ujian berat. Kalau dikasih ujian sakit, berat sakit. Tetapi begitu sakit malah dekat sama Allah, malah taubat kepada Allah, alhamdulillah. Tapi kalau ada ujian yang kita nggak sadar, dengan ujian itu perlahan sedikit demi sedikit tambah jauh dari Allah. Ibadah berkurang, khusyuk berkurang, meremehkan dosa, mempermudah dan menggampang-gampangkan perbuatan yang harusnya nggak boleh. Ini ujian yang berat. Maka Rasul berdoa, sering kita ingatkan di sini jamaah atau teman-teman di masjid ini, kita ingatkan Rasulullah berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibahku pada agamaku. Kalau agama yang menjadi musibah, berarti agama kita berubah, keyakinan kita berubah, berarti akhirat kita bisa juga berubah dan hancur. Nasallallahu salam wal afiyah. Yang menjadi poin yang ingin saya sampaikan, kita harus tahu semua kita pasti ada ujian. Dan jangan sampai ujian ini menghancurkan agama dan akhirat kita. Apa tujuannya? Allah uji, Allah sebutkan di ayatnya, agar Allah tahu siapa di antara kalian orang-orang yang sabar, dan agar Allah tahu siapa di antara kalian orang-orang yang betul dan jujur dalam keimanannya. Tujuannya itu menampakkan kesabaran dalam keimanan dan menampakkan kejujuran di dalam ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah berikan kita kesabaran dan berikan kepada kita ketakwaan. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم